cerdas adalah yang bisa mengendalikan hawa nafsu dan beramal untuk sesudah kematian. Sementara orang yang bodoh yang mengejar keinginannya sendiri dan mengharapkan Tuhan. Maksudnya orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, beramal untuk sesudah kematian. Dia tahu bahwa kehidupan ini adalah terminal menuju kehidupan selanjutnya. Maka orang yang cerdas dia akan mengendalikan nafsu, mengontrol diri agar senantiasa memilih kebaikan, mendapat penilaian yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kehidupan yang lebih seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang bodoh, dia tahu setelah hidup ini ada kehidupan lagi, tapi dia selama hidup hanya mengejar keinginannya. Tidak pernah memikirkan bagaimana caranya dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikejar impiannya, tapi tetap mengharap surga, dalam artian dia tinggalkan kebaikan tapi tetap menginginkan surga. Yang penting bisa hidup mewah bagaimanapun caranya, tapi tetap inginnya surga. Begitu. Lalu yang kedua, tangga menuju kehidupan yang mulia itu adalah kita harus memiliki sikap husnuzon. Husnuzon secara bahasa itu berarti husnun itu artinya bagus, baik. Lawan katanya su'un atau jelek. Sementara adzon itu berarti prasangka atau sangkaan, dugaan yang belum tentu benar faktanya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan secara singkat, sederhana, husnuzon itu baik sangkaan secara bahasa. Adapun secara istilah, husnuzon itu berarti berbaik sangka, baik terhadap Allah, diri sendiri, juga orang lain, atas sesuatu yang belum atau akan terjadi. Jika kenyataan tidak sesuai dengan keinginannya, hendaklah dia menerimanya dengan tabah dan kembali berintrospeksi diri dan tidak serta-merta berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak buruk baginya. Rekan-rekan yang saya sayangi, hormati, bahwa husnuzon itu adalah tangga selanjutnya menuju kemuliaan, berbaik sangka kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang lain. Itu bagian dari anak tangga menuju kepada kemuliaan. Setelahnya kita memiliki sikap mujahadah an-nafs, kontrol diri, tangga berikutnya menuju kemuliaan adalah berbaik sangka. Sebagai ilustrasi, ada seorang yang memilih untuk berburuk sangka kepada orang lain. Ketika lewat seorang dengan tampilan contohnya berjenggot lebat, celana cingkrang, membawa tas besar. Memang akibat peristiwa 11 September kalau tidak salah di Amerika, stigma negatif itu melekat kepada orang-orang yang mencoba berusaha sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk penampilan. Dan semenjak itu orang punya prasangka yang jelek kepada orang-orang yang berpenampilan seperti itu. Padahal ketika kita berprasangka jelek kepada mereka, lalu kenyataannya mereka adalah orang yang baik, kebaikannya melebihi diri kita, maka ada rasa malu dalam diri. Nah, rasa malu itu bagian dari kehinaan. Tidak nyaman akhirnya bercengkrama dengan orang tersebut karena sudah malu lebih dulu. Maka dari itu
ketika ingin mencapai kehidupan yang mulia, kita dituntut untuk berhusnuzon kepada orang lain, termasuk kepada Allah. Ketika seseorang merasa hidup ini apa yang diinginkan tidak pernah didapat, apa yang dipintakan kepadanya kepada Allah tidak pernah terkabul, maka ketika kita memiliki prasangka seperti itu, kita termasuk orang yang hina pada akhirnya. Kata salah satu hadis qudsi menyatakan, ana ingda abdidani. Kata Allah, aku ini sebagaimana apa yang disangkakan oleh hambaku. Jika kita berprasangka kepada Allah, Allah tidak adil kepada saya. Yang lain kaya, saya tidak. Padahal sama-sama berusaha, maka Allah akan terasa tidak adil kepada diri kita, dan pada saat itu bukan kehidupan yang mulia yang didapat oleh kita. Maka senantiasalah berhusnuzon kepada siapapun, kepada Allah salah satunya, bahkan kepada diri sendiri. Selanjutnya, tangga berikutnya untuk menuju kepada kemuliaan adalah ukhuwah. Ukhuwah secara bahasa berarti saudara atau persaudaraan. Adapun ukhuwah ini nantinya akan dibagi-bagi menjadi 3 seperti yang bisa terlihat dalam slide yang ditampilkan. Rekan-rekan yang saya sayangi, saya hormati, seseorang itu untuk mencapai kemuliaan tidak bisa mencapai kesuksesan, kemuliaan tidak bisa berdiri sendiri, memerlukan banyak bantuan dari orang lain. Seseorang bisa jadi sukses karena banyak bantuan. Nah, ketika mendapatkan bantuan, kita tidak akan serta-merta mendapatkan bantuan dari orang kecuali kita menjalin hubungan persaudaraan dulu, minimal pertemanan dengan mereka sehingga mereka mau membantu kita. Ketika kita bersama orang, berteman dengan orang, bersaudara dengan teman, maka minimal ada orang yang akan siap membantu kita. Sudah menjadi fitrah manusia untuk berkelompok. Maka ketika ada orang-orang yang suka misalkan dengan Naruto, mereka berkumpul dengan sesama pecinta Naruto. Orang yang suka dengan Doraemon, mereka berkumpul dengan sesama penyuka Doraemon. Mereka berkomunitas. Di sana ada ikatan kekeluargaan, diikat oleh tali kesamaan penyuka Naruto dan Doraemon. Tapi ketika kita membuat ikatan yang dibatas seperti itu, menyebabkan kita menutup diri dari ikatan-ikatan yang berbeda. Ketika kita berkumpul, merasa ada keluarga, sesama pecinta anime misalkan, anak-anak SMA suka anime, mereka menutup diri dengan kehadiran orang lain yang seminimal mereka tidak akrab atau mereka canggung dengan orang yang tidak suka anime, kehilangan obrolan. Maka ketika ingin sampai kepada kemuliaan, kita harus berukhuwah bersaudara. Dengan apa? Dengan dasar tali ikatan yang kuat dan bertahan lama. Sekarang kita berkumpul dengan sesama penyuka anime Naruto. Narutonya tamat, hilang atau berakhir, bubar itu ikatan. Pindah ke sesama penyuka Boruto misalnya. Ada orang ikut komunitas motor misalkan, motor besar misalkan, 1, 2, 3 tahun masih bersama. Tapi ketika muncul motor dengan merek varian baru, mereka pindah lagi karena ikatannya terbatas atau tidak lama. Sementara yang diharuskan untuk kita menjalin ikatan adalah dasar ikatannya itu
ikatan yang kuat, bertahan lama sampai kelak akhirat. Apa ikatannya? Ikatan Islam. Kita bersaudara atas dasar Islam. Islam dimanapun, sampai kapanpun, itu akan menjadi tali ikatan yang bisa membawa kita kepada kemuliaan. Kita pergi ke luar negeri bertemu dengan sesama muslim, kita merasa bersaudara, ada yang membantu di sana. Kita berangkat ke sana, ada ke tempat yang jauh, bertemu dengan orang yang berbeda agama. Islam mengajarkan untuk saling membantu, sehingga mereka pun sayang, suka kepada kita, balik membantu kita. Itulah ikatan. Jadi dalam bersaudara, berkumpul, berkomunitas itu pastikan ikatan yang dipakai sebagai dasar di dalam persaudaraan komunitas itu, pastikan ikatan yang kuat dan bertahan lama. Dan dua syarat ini hanya ada pada Islam. Maka jadikan persaudaraan kita itu di bawah naungan Islam, agar persaudaraan kita itu bisa berlanjut sampai kapanpun, saling tolong menolong, saling bantu dengan sesama manusia, dan sampailah kita kepada kemuliaan. Jadi setelahnya kita mengontrol diri, kita kontrol apa yang ada dalam diri untuk selalu memilih kebaikan. Salah satunya ketika kita sanggup mengontrol pikiran dan perasaan untuk senantiasa berhusnudon, lalu kontrol diri kita ini agar selalu memilih atau bersaudara dengan siapapun dengan ikatan Islam. Bahkan ikatan Islam ini tidak mengeksklusifkan diri, saya akan bersaudara dengan sesama muslim, tidak. Islam tidak seeksklusif itu, justru Islam lebih universal. Dengan siapapun kita berteman, saling tolong menolong, itu diajarkan oleh Islam. Tidak memandang agamanya apa, tidak memandang latar belakangnya apa, bahkan dengan seorang pendosa pun di mata Allah kita harus tetap tolong menolong. Itulah Islam. Sehingga banyak persaudaraan atau ikatan persaudaraan, sehingga akibatnya banyak juga yang membantu kita. Dan rupa-rupanya sampai di situ saja pemaparan bab pertama ini. Mudah-mudahan sedikit tercerahkan. Kalaupun antum semua masih memiliki pertanyaan, silahkan sampaikan pertanyaan-pertanyaan itu, ajukan pertanyaan itu di kolom komentar. Nanti saya coba bahas pertanyaan-pertanyaan itu dengan video lanjutan, video tentang pertanyaan dan jawaban yang masuk. Dan terakhir, saya tidak lupa kembali ingatkan kepada kalian yang menyimak video ini, jangan sekali-kali mencoba untuk mensubscribe channel ini, karena jika kalian masih beranggapan bahwa channel game, channel prank, channel humor, channel yang menghibur, atau channel bukan tidak jelas ya, channel yang lain itu lebih bermanfaat dibanding channel ini. Tapi saya sarankan, jika memang kalian ingin mencari manfaat dan menjadi bahan bekal kehidupan, maka saya sarankan antum semua untuk mengikuti perkembangan dari channel ini. Jangan lupa untuk menantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.